Kalau kamu scroll channel ini, mungkin kamu bingung. Channel ini bahas apa sih? Kadang-kadang ngomongin hidup, kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang ngobrol-ngobrol nggak jelas, kadang-kadang bahas kerjaan, dan hal-hal random lainnya. Tapi justru di situ benang merahnya. Channel ini adalah ruang eksperimen. Tempat aku belajar tentang konten, tentang bagaimana caranya ngomong, dan tentang diri sendiri. Awalnya aku bikin channel YouTube dulu, itu channel yang pertama. Konten yang mulai konsisten aku buat pertama kali dulu itu konten-konten vlog. Banyak banget vlog-vlog daily-daily gitu di tahun 2015 sampai di atasnya itu sedang hype-hype-nya memang konten-konten vlog, dan pada akhirnya karena merasa ada kemampuan dan juga punya channel YouTube waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk bagaimana kalau bikin vlog. Cuman dari sekian banyaknya alasan, alasan aku buat vlog dulu itu cuma satu, belajar bagaimana caranya ngomong. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau dulu itu aku sebenarnya itu sulit banget ngomong di depan umum, sulit ngomong di depan publik, grogian, bener-bener blank. Mungkin karena memang sifat introvert dulu yang keras banget gitu, dan memang nggak banyak kesempatan buat ngomong di depan publik, dan beberapa kesempatan juga dulu pas SMA itu sangat sedikit. Makanya dulu juga salah satu panggilanku dari SMA, dari bergaul sama temen-temen deket itu, salah satu panggilanku itu batu. Itu artinya batu ya, batu kan diem terus tuh. Karena Vian ini kebanyakan diem dulu, kebanyakan mendengarkan. Dan jadi akhirnya ya itulah salah satu alasan dulu buat vlog di channel pertama. Shout out juga buat Amir yang dulu minjemin kameranya G12, Canon G12, syuting di depan di atas loteng kosan, ngomong-ngomong nggak jelas gitu, dan grogiannya, nggak pedenya itu masih kerasa banget. Tapi karena memang mikirnya ya udah belajar ngomong. Di vlog itu memaksa kita untuk ngobrol, menjelaskan sesuatu situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi ya akhirnya mulai gitu. Dan ternyata pelan-pelan aku belajar. Bukan cuma soal ngomong, tapi juga cara bagaimana merangkai cerita, merangkai narasi, juga lebih memahami tentang diri sendiri. Pas kuliah dulu memang aku sering banget nonton-nontonin YouTube konten-konten, dan karena memang konten-konten film di tahun 2014 ke atas itu masih sangat sedikit dari channel dalam negeri gitu ya, channel-channel Indonesia. Jadi aku banyak ngambil referensi dari channel-channel luar negeri. Salah satu channel yang aku jadikan ajukan dulu itu mungkin namanya itu Film Riot gitu. Itu benar-benar jadi channel pertama yang memulai aku untuk mengeksplorasi channel-channel luar negeri yang membahas tentang pembuatan konten, pembuatan film segala macam. Dan memang bedanya adalah di luar negeri lebih duluan gitu, lebih duluan, selalu lebih fresh dari konten-konten yang aku lihat di dalam negeri gitu. Karena memang kita di dalam negeri juga itu kan terinfluence dari channel-channel luar kebanyakan. Nah, dari situ aku mulai belajar tuh gimana ya ngambil referensi dari channel luar untuk kita bikin konten-konten sendiri yang lebih membumi, maksudnya ya lebih Indonesia banget lah gitu. Jadi dicocok-cocokin gitu. Mungkin istilah yang banyak dipakai orang sih ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Banyak memang beberapa konten itu berhasil aku aplikasikan, tapi juga nggak banyak juga yang gagal gitu, yang nggak tayang sama sekali juga banyak gitu. Tapi karena tujuan awalnya itu memang belajar gitu, jadi tujuan untuk viral, tujuan untuk AdSense atau apapun itu benar-benar nggak ada, murni belajar. Dan yang menariknya adalah justru yang aku lakukan ini dampaknya itu lebih banyak ke pekerjaanku gitu. Lebih banyak berdampak ke apa yang aku lakukan. Misalnya ada temen atau ada klien yang butuh bantuan untuk buat channel, ada butuh bantuan untuk membuat konten, kepakainya di sana gitu. Dan kepakainya adalah hal-hal yang menurutku sudah pernah aku lakukan dan itu work. Dan ternyata memang berhasil ke merekanya. Dan sedangkan yang tidak-tidak berhasil itu cukup dijadikan pembelajaran bagi diriku sendiri aja. Ya tanpa sadar memang akhirnya kebantu gitu, kepake gitu. Walaupun memang channelku ini anggaplah AdSense saja itu nggak ada gitu pada saat ini, tapi itu kepake di pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Yang aku sadari adalah ternyata eksperimennya ini, ruang eksperimen ini
itu nggak berhenti di aku aja, tapi bisa berdampak juga buat orang lain. Aku pernah mikir gitu, channel ini ya gimana ya, arahnya kemana ini ya gitu. Oh, cocoknya bagaimana ya gitu ya. Ini lama-lama dilihat kok makin nggak jelas ya gitu. Arahnya brandingannya kemana gitu. Dan beberapa konten juga kadang-kadang nggak konsisten gitu. Makanya kadang-kadang buat ini, kadang-kadang buat itu dan mungkin satu, dua, tiga episode dan tidak lanjut lagi. Itu kadang-kadang memang semata-mata ternyata hanya tidak bisa konsisten kelihatannya mungkin ya. Cuman yang aku sadari adalah satu hal yang aku berhasil konsisten, yaitu konsisten bereksperimen. Gagal ataupun berhasil itu benar-benar aku jadikan pembelajaran. Aku catat, aku evaluasi, dan aku pikirkan baik-baik. Kalaupun belum berhasil dan masih bisa aku merasa bisa masih ulik, pasti aku ulik. Jadi mungkin ya kontennya nggak konsisten secara topik, tapi konsistennya itu ada, yaitu konsisten mencoba hal baru dan belajar dari setiap prosesnya. Yang paling aku sering temuin dari teman-teman yang baru belajar atau pengen membuat konten itu adalah mereka terlalu banyak mikir. Takut hasilnya jelek, takut alatnya nggak bagus, takut editingnya nggak masuk, takut nggak ada yang nonton. Padahal menurutku kuncinya cuma satu, mulai aja dulu. Karena dari proses itu kita bisa nemuin gaya kita sendiri. Ada ruang buat kita untuk improvisasi, ada ruang buat kita untuk tumbuh. Aku sendiri juga sudah merasakan itu dan ya mungkin dari segi kualitas, dari segi bagaimana cara aku ngomong di konten-konten yang dulu, bagaimana caraku menyampaikan cerita di setiap video yang aku buat, itu sudah jauh lebih dari yang awal aku buat. Cuman memang karena bergelut di dunia ini, aku selalu merasa ya ini belum cukup baik. Tapi kalau hal itu yang membatasi kita, kapan kita bisa jalan? Dan nggak bakal tahu rasanya sampai di titik yang sekarang. Channel ini sendiri menurutku bukan cuma tempat untuk upload video, tapi tempat latihan, tempat belajar, tempat untuk tumbuh. Ruang eksperimen ini ngajarin aku buat nggak takut salah, buat nggak takut gagal, dan nggak takut buat kelihatan belum jadi. Karena yang paling penting itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Kalau kamu ngerasa bingung harus mulai dari mana, mulai aja dari hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Yang penting kamu punya ruang dan kamu kasih izin diri sendiri untuk belajar di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di titik ini. Kalau kamu merasa video ini membantu, boleh share. Dan kamu suka video ini, boleh like. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa mengalahkan channelnya Pawana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian semua keren. Bye-bye.